dia lepas singkok-singkok kayak gitu, tali benang yang dia tenun tadi. Nah, ini sebenarnya makna sindiran dan makna kiasan. Ada orang-orang di Ramadan kemarin bersungguh-sungguh berbuat baik, bersungguh-sungguh beramal soleh. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia digawi. Benar tak Bu? Iya, jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah dia ke masjid, tarawih di Ramadan kemarin. Ya, ada orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh. Ada yang bersedekah luar biasa di Ramadan, tetapi ketika keluar Ramadan, kebaikan yang dulu dia bersungguh-sungguh dah ingin dia gawi. Nah, inilah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di Ramadan, keluar dari Ramadan dia begitu mudahnya meninggalkan kebaikan yang dia kerjakan begitu sungguh-sungguh. Inilah Ramadaniun. Maka mudah-mudahan dari pertemuan ini menjadi nasihat awal bagi kita, jangan menjadi Ramadaniun. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, beribadah itu sampai kapan? Sampai mati. Jadi beribadah itu tidak mengenal ruang dan waktu. Mau dimanapun kita tetap beribadah, mau kapanpun kita tetap beribadah. Jadi ada nggak ada Ramadan, kita tetap beribadah. Barang siapa beribadahnya nunggu Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi barang siapa yang beribadahnya karena Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, kata Allah, sampai datang kepada kalian al-yaqin, keyakinan. Apa itu al-yaqin yang Allah sebut dalam ayat ini? Kata Imam As-Sa'di, al-yaqin itu adalah al-maut. Artinya kematian. Jadi beribadah itu sampai mati. Jangan nunggu Ramadan. Ya. Selagi nyawa masih ada, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menabung bekal. Selagi nyawa masih ada, artinya Allah masih menerima taubat kita. Percayalah. Selagi nyawa masih ada, berarti ada waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki masa lalu, ya, dan mengupgrade masa depan. Selagi masih ada nyawa. Makanya jangan pernah berputus asa. Ustaz, saya dulu nyawa, saat saya dulu banyak maksiat, sebanyak apapun dosa kita diampunkan insyaallah. Ya, pernah dengar cerita ada orang yang membunuh 99 orang? Pernah kan? 99 orang dia bunuh. Ya, lalu datang ke seorang ustaz, nanya, diampunkan nggak dosa saya? Si ustaz yang ditanya ini kurang bijaksana. Kamu ini jahat benar 99, dicaci maki orang yang membunuh tadi. Kesel juga dia, dibunuh juga. Si ustaznya akhirnya geneplah 100 gitu. Lalu dia datang ke ustaz yang lain yang bijaksana, atau seorang ulama yang lain yang bijaksana. Nah, ulama yang kedua bijaksana. Jangankan cuma 99, jangankan cuma 100, 1000 orang, 1 juta orang kamu bunuh, kamu datang kepada Allah minta ampun, diampunkan. Akhirnya pulanglah dia dengan taubatnya. Di tengah jalan datang kematian. Gara-gara itu malaikat berkelahi. Ada malaikatur rahmah, ada malaikatul azab. Kata malaikat kasih sayang, dia ini penghuni surga karena dia sudah bertaubat. Kata malaikat neraka atau malaikat penyiksa orang, dia ini ahli maksiat, sudah membunuh orang 99 dan barusan tadi 100 orang. Akhirnya Allah menetapkan apa? Diukur aja kata Allah. Mana lebih dekat antara tempat dia bertaubat dengan tempat dia bermaksiat? Setelah diukur ternyata lebih dekat sejengkal ke tempat dia bertaubat. Akhirnya dia masuk surga. Makanya ibu jangan usah takut. Insya Allah sebanyak apapun dosa kita, selagi mau bertaubat diampunkan. Dan tidak peduli nak seburuk apa masa lalu kita, nak sejahat apa kita, yang penting ke depan kita husnul khatimah. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Angkat tangan yang tidak suka ngambil duit lagi diam-diam. Oh, enggak pernah, benar. Pernah dikasih semua. Oh, iya. Karena duit lagi tinggal ya, laki lagi duit dari diambil ke diambil. Kalau matri. Iya.
Insya Allah kita semua punya dosa ya. Kemudian bagaimana fakta yang terjadi setelah Ramadan? Nah ini mungkin dilakukan oleh kita dan orang-orang sebagian di luar sana. Pertama, setelah keluar dari Ramadan, banyak orang malas mengerjakan sholat. Dan ini gak usah jauh-jauh. Coba cek di sekitar kita, anak cucu kita, suami kita, tetangga kita, adik-beradik kita. Mungkin ada di antara mereka yang gak sholat. Dan itu terjadi di Ramadan ini. Memang di luar Ramadan. Di Ramadan kemarin bahkan ada yang gak sembahyang. Iya, saya Ramadan kali ini pecah rekor. Sepanjang Ramadan hampir tiap malam iftarnya tidak di rumah, tapi iftarnya itu di luar. Jadi saya iftar di rumah itu paling berapa kali? 5 kali tidak nyampe mungkin. Buka puasa bareng istri di rumah. Kenapa? Banyak puasanya di luar, di Pangkal Pinang, termasuk di Sungai Liat beberapa jadwal undang saya. Itu ada di hotel, ada di warung kopi, ada di rumah makan, ada di rumah jamaah, ada di kantor-kantor. Itu ketika maghrib banyak orang yang sholat Ramadan padahal iftar jamaah, apalagi di luar Ramadan. Maka ini jangan sampai terjadi pada kita dan orang yang kita sayangi. Pulang dari sini cek. Ya saya sering mengatakan ibu punya anak, ibu punya cucu, punya grup kan? Ada grup keluarga kan? Ada. Nah, cerewet di situ. Karena kita yang paling bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Ika bilang percuma duit banyak tidak sembahyang. Ika percuma wajah Cika, wajah ganteng tidak sembahyang. Ngeraku tempatnya. Sering-sering ngomong itu. Apalagi kita menjelang kematian. Belajarlah dari Nabi Yusuf. Yang menjelang kematian beliau banyak memberi nasihat kepada anak cucunya, maksudnya anak-anaknya yang 12 orang itu. Ya. Yang kedua, kalaupun ada orang yang sholat, laki-laki khususnya, jangan sholatnya ke masjid, tapi sholatnya di rumah. Nah ini sampaikan sama suami, sampaikan sama anak laki-laki kita, nah sholatnya ke masjid ya. Nah itu, ya. Karena suami yang soleh, sholatnya di masjid. Tapi suami yang sholatnya di rumah, bukan suami yang soleh. Kalau adik lagi ibu udah bawa ke masjid, saran saya beli mukena. Kenapa? Pakai bangun. Karena yang sholat di rumah siapa? Perempuan. Ya. Dan ibu punya kekuatan untuk memaksa suami. Datang sholat ke masjid, tidur di luar malam itu. Berani nggak? Berani nggak? Kalau sholat ke masjid, masak sendiri, nyuci baju sendiri, berani nggak? Nggak berani. Kita punya kekuatan, Bu. Saya sering mengatakan begini, terkadang kebaikan itu mesti dimulai dengan paksaan. Tidak dipaksa, tidak sebenarnya. Ya. Kita pun sama. Kalau tidak dipaksa, tidak sebenarnya belajar macam ini. Kalau tidak dipaksa, tidak sebenarnya kita tahajud, tidak sebenarnya kita ngaji. Jadi terkadang kebaikan itu mesti dimulai dengan paksaan. Dari terpaksa menjadi terbiasa. Dari terbiasa menjadi cinta. Itulah tahapan orang berubah. Enggak apa-apa, terpaksa dulu, enggak masalah. Dipaksa dulu suami, dipaksa dulu anak, enggak apa-apa. Anak enggak mau sholat, enggak ada uang jajan besok. Kita punya kekuatan untuk itu. Ya, suami juga sama. Kemudian yang ketiga, banyak kita meninggalkan sholat malam. Di Ramadan 30 malam kita tarawih, kita witir. Apa tujuannya? Bukan sekadar mendapatkan ampunan Allah. Sebenarnya 30 malam, 30 hari kita tarawih dan witir itu melatih kita agar keluar dari Ramadan kita terbiasa sholat malam. Bukan sholat witir, sholat malam. Terbiasa. Lah 30 malam, 30 hari tiap hari kita lakukan, insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Nah, makanya nanti mulai malam ini bertekadlah tahajud. Ustaz tidak kebangun sepertiga malam terakhir, habis isya tahajud dah. Tidak masalah, bertahap aja dulu. Hijrah itu butuh proses. Tapi ingat, hijrah juga butuh progres. Bukan hanya proses, progres. Sebulan pertama pada isya terus tahajud. Masuk bulan kedua naik lagi. Oh, seperempat malam kedua sebelum tidur
tapi butuh progres. Ya, sama cara berpakaian itu hijrahnya butuh proses dan butuh progres. Bulan pertama masih pakai celana, nggak masalah. Bulan kedua berpaca, nggak berubah, mulai pakai rok. Bulan ketiga berubah lagi, mulai pakai gamis. Jilbabnya juga berubah. Nah itu namanya progres. Ya, suami juga sama. Mau hijrah dari rokok, bulan pertama apa? Nggak apa-apa, sehari sebungkus. Bulan kedua, jangan sehari sebungkus. Bulan kedua, seharinya dikurangi, jangan sehari 2 bungkus lagi atau 1 bungkus, sehari setengah bungkus. Itu namanya progres. Ya, oke. Kemudian yang keempat, banyak kita meninggalkan puasa sunnah. Ya, tidak lagi berpuasa. Kemudian yang kelima, meninggalkan interaksi dengan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Di Ramadan kemarin rutin kita. Jadi ayo hidupkan lagi Al-Quran kita. Kemudian yang keenam, di luar Ramadan, setelah terjadi Ramadan, banyak kita tidak lagi menjaga lisan. Ramadan kemarin ngomongin orang mikir 2-3 kali. Maka keluar dari Ramadan itu harus diistiqomahkan. Jangan sampai kita hanya menjaga lisan kita di Ramadan. Mata, telinga juga sama. Di Ramadan nonton film ditahan-tahan untuk nonton drakor, saking nak ngaji ya. Keluar dari Ramadan jangan balas dendam. Wah. Terakhir, banyak di antara kita setelah keluar dari Ramadan kembali bermaksiat. Kita masuk poin nomor 2. Makna dan arti bulan Syawal. Bulan Syawal itu bagian dari bulan Arab atau bulan Hijriah. Bulan Hijriah dan bulan Masehi persamaannya adalah sama-sama 12 bulan. Bedanya banyak ya. Kemudian Syawal itu ada di bulan ke-10. Nah ini Syawal. Lah apa? Nama bulan-bulan Arab apa lu? Diapal ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Nah ini dia. Ya. Dan masing-masing ini punya makna. 12 bulan Arab itu punya makna semuanya. Karena orang Arab itu tidak pernah memberikan nama pada sesuatu kecuali punya arti. Ya. Pelajaran buat kita, jangan pernah memberikan nama khususnya pada anak, pada cucu kecuali ada maknanya. Muharram artinya suci. Ya, Muharram bulan yang suci. Mengapa Muharram disebut bulan yang suci? Di bulan Muharram tidak boleh perang. Safar dari kata-kata sifrun, kosong. Ini tidak boleh perang. Di bulan Safar orang Arab mengosongkan rumah dan kota mereka untuk berperang dan berdagang. Rabiul Awal, Rabi itu musim semi. Musim semi itu pohon subur, daun menghijau, rumput menghijau, bunga bermekaran. Musim semi namanya. Di kita nggak ada. Ya di Arab ada, termasuk di Mesir tuh. Jadi kalau musim semi itu orang biasanya banyak ke taman. Di Mesir banyak sekali ke taman. Saya dulu tuh paling sering belajar itu bukan di kampus, bukan di apartemen, bukan, tapi belajarnya ke taman. Karena saya orangnya ya suka dengan tempat-tempat terbuka belajarnya. Nah ini musim semi yang pertama, musim semi yang kedua. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jamid itu artinya beku, keras. Ini musim dingin. Musim dingin yang pertama, musim dingin yang kedua. Kemudian Rajab, Rajab itu mulia. Lagi-lagi tidak boleh perang. Orang Arab sangat memuliakan bulan ini. Ibu kalau punya anak, kasih namanya Muhammad Rajab. Bagus itu. Ya Muhammad Rajab. Mana lebih bagus lagi? Muhammad Rajab Al-Firdaus. Karena nama adalah doa. Rajab mulia. Sya'ban dari kata-kata syi'bun, berkelompok lagi, membuat kafilah, dagang dan perang. Ini tidak boleh perang. Nah Sya'ban perang lagi mereka. Orang Arab itu habis perang. Ramadan, nah ini panas. Ya musim panas. Dan artinya juga membakar Ramadan itu. Syawal asal katanya syara yashiru, meningkat.
Syala yashiru. Mengapa bulan setelah Ramadan itu disebut Syawal? Karena di Ramadan kita banyak melakukan kebaikan. Keluar dari Ramadan jangan turun. Mestinya semakin meningkat, minimal sama. Ramadan kemarin bisa 1 hari 1 juz, lebih kan bahkan ya. Nah, keluar dari Ramadan pertahankan itu minimal 1 hari 1 juz Qurannya. Ramadan kemarin sedekahnya di mana, Bu? Tiap hari kan? Dah, seminggu berapa kali? 2. Atau enggak sama sekali? Sedekah. Ada ya. Nah, keluar dari Ramadan berbagi. Di Ramadan kemarin suka kita berbagi takjil, berbagi makanan. Keluar dari Ramadan usahakan sunnah itu tetap dilakukan minimal sekali dalam sebulan, bagi lauknya tetangga. Ya. Atau bagi ke siapapun yang membutuhkan. Kemudian Zulqa'dah, ini bulan duduk-duduk. Lagi-lagi orang Arab tidak boleh perang. Kok ada yang duduk itu artinya duduk. Zulqa'dah bulan duduk-duduk, karena orang Arab nongkrong bahasa kita di rumahnya, tidak ke Manila. Mengapa mereka nongkrong? Karena bulan depan mereka akan berhaji, Zulhijjah. Haji itu bukan syariat milik kita umat Islam. Yang pertama haji siapa? Nabi apa? Yang pertama haji Nabi siapa? Hendak pulang, hendak tahu pulang cepat kita pulang. Nabi siapa? Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim tidak ada orang yang berhaji. Di dalam Islam, kapan haji disyariatkan? Tahun ke-6. Jadi jangan sampai tidak tahu. Tahun ke-6 Hijriah di Mekah belum ada haji. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, 6 tahun setelah hijrah baru Allah syariatkan haji. Tapi Nabi sendiri baru haji tahun ke-10. Itu haji wada, haji perpisahan. Berapa kali Nabi haji? Sekali ya, makanya haji cuma wajib 1 kali. Kalau orang sering tanya sama saya, Ustaz, mana yang didahulukan, haji apa umrah? Jawabannya haji wajib, umrah sunnah. Ya, kecuali ibu sudah daftar haji, belum berangkat, silakan mau umrah berkali-kali. Tapi kalau belum haji, jangan dulu umrah, saran saya. Kenapa? Haji rukun Islam, umrah bukan rukun Islam. Tidak ada kebahagiaan terbesar bagi kita orang beriman kecuali kita menghadap Allah. 5 rukun Islam itulah kita gawi gini. Itu ada kebahagiaan tersendiri, Bu. Dan itu butuh tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar niat, tekad yang kita sebut dengan azam. Tahu azam? Jadi azam dengan niat itu beda. Keinginan dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama iradah. Nah, ditulis iradah. Iradah ini apa? Ingin tapi tidak ada action sama sekali. Ibu pengen tak haji? Pengen. Lah nabung belum. Iya, ini namanya iradah. Ibu pengen tak masuk surga? Pengen. Tapi pelit minta ampun. Nah, ini iradah namanya, ya. Iradah tadi apa namanya? Keinginan saja. Di atas iradah naik lagi level keinginan. Namanya niat. Niat itu keinginan yang disertai dengan kesungguhan. Dia pengen berangkat haji. Ya, pengen dia berangkat haji. Dan mulai nabung, mulai membuktikan keinginannya tadi dengan kesungguhan, mulai nabung dia. Walaupun mungkin belum cukup, dia mulai ada usaha nabung. Ya, mulai belajar tentang haji. Itu namanya proses memantaskan diri. Niat. Di atas niat, level tertinggi itu namanya azam. Azam itu tidak hanya sekedar berniat, tidak hanya sekedar ingin, tapi dia mulai ada action. Mulai daftar, ya.
Lalu mulai berdoa tiap malam sama Allah di tahajudnya, mulai berdoa tiap kali kening nempel ke sujud, minta bersungguh-sungguh sama Allah, dan mulai daftar. Nah ini namanya azam. Azam. Itulah makna firman Allah dalam sebuah ayat, "Fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi tawakal itu bukan setelah berniat, tapi setelah berazam. Setelah kita bersungguh-sungguh, setelah kita buktikan niat kita dengan action yang real, dengan perbuatan yang nyata, baru hasilnya kita serahkan sama Allah. Daftar, baca beda, biarlah Allah yang menentukan. Nah itu namanya tawakal. Jadi jangan mau daftar, tawakalah, menolong manggil mendadak. Itu bukan tawakal, tidak berakal. Oke, kita masuk lagi ya. Berikutnya kejadian penting yang terjadi di bulan Syawal, ada 6. Pertama, perang Uhud. Ini terjadi tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. 15 Syawal tahun ketiga setelah perang Badar. Perang Badar tahun kedua. Perang Badar tahun kedua. Di tahun ketiganya ada perang lagi antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Di perang Badar kita menang, di perang Uhud kita kalah. Mengapa kalah? Karena ketidaktaatan sebagian pasukan umat Islam, khususnya pasukan pemanah, terhadap perintah Rasulullah. Berarti perang Uhud ini memberikan pelajaran penting. Kita mesti taat sama pemimpin, siapapun dia. Selagi perintahnya tidak menyuruh kita bermaksiat, wajib kita taat. Presiden, wakil presiden, wajib kita taat. Ya, selagi perintahnya tidak menyuruh kita bermaksiat. Ya, siapa lagi? Kepala daerah, gubernur, walaupun tengah berkelahi, wajib kita taat. Lahakor loh, malah tambah berkelahi lagi gubernur kita. Ya, kalau kami tahun kemarin wali kota kami berkelahi. Nah, tahun ini gubernur kami berkelahi. Mudah-mudahan bupati kita tidak berkelahi. Karena pemimpin berkelahi, repot kita ya. Wajib kita taat. Siapa lagi? Suami. Dalam kehidupan berumah tangga, pemimpin suami atau istri? Suami. Yang namanya suami ditaati atau mentaati? Di rumah yang ngatur-ngatur ibu atau suami? Ibu. Terbalik berarti. Sama-sama nak diatur. Tergantung ya. Ibu, dengar saya. Pemimpin dalam kehidupan berumah tangga bukan istri, suami. Ibu silakan ngasih saran. Ngasih saran itu boleh, bahkan wajib, ya. Tapi maksa haram. Karena mengapa? Dengar saya. Para pemimpin, mau dia presiden, mau dia kepala daerah, mau dia suami, yang namanya pemimpin itu Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang dipimpin. Mereka punya insting, dan insting itu yang akan membimbing mereka. Ya kalau dia salah, nasihatin. Cuma kalau dia merintah, wajib kita taat. Termasuk Ustaz, macam mana kalau suaminya kayak Fir'aun? Ketika dia menyuruh berbuat baik, tetap wajib ditaati. Ya, karena perang Uhud ini mengajarkan kita tidak taat sama pemimpin kalah, hancur. Lihatlah, maaf beribu maaf, ketika ada rumah tangga, istri nggak taat sama suami, kacau. Itu nunggu waktu saja meledak. Ya. Yang kedua, perang Khandaq. Ini juga terjadi di bulan Syawal, tanggal 5 tahun ke-5 Syawal, tahun ke-5 Hijriah, di bulan Syawal. Tanggal pastinya tidak disebutkan. Perang Khandaq. Madinah sempat dikepung oleh pasukan koalisi. Kafir Quraisy dari kota Mekah, Yahudi dari kota Madinah. Yang ketiga, ada suku-suku di sekitar Madinah yang mereka terancam dengan kehadiran umat Islam di kota Madinah. Mereka sepakat ingin menyerang umat Islam. Lalu saat itu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi memberi ide kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kota Madinah ini kita buat bandar, parit, orang Batak nyebutnya bandar, lubang besar, parit yang panjang, nah itu orang Arab nyebutnya khandaq. Jadi Madinah itu sempat dibuat digali, dan Nabi ikut menggali. Pasukan koalisi.
Salman Al-Farisi ini Bu, aslinya bukan orang Arab, dia orang Persia. Al-Farisi, Persia. Persia itu di mana? Iran yang sekarang. Jadi wajar sebenarnya orang Iran itu menang dalam perang karena mereka ahli strategi perang. Ya, sampai sekarang pun masih menang ya. Menang apa kalah Iran? Menang. Ibu tahu dari mana nih? Berita ya. Oke. Tapi kata Amerika Trump menangnya. Nah, itu manipulasi semua ya. Jadi berita di Israel itu pun disortir. Berita kehancuran Israel itu khususnya Tel Aviv itulah seperti jalur Gaza. Gedung-gedungnya banyak hancur lebur, cuma tidak diekspos karena yang mengendalikan media kan orang Israel. Perang Hunain ini juga terjadi di bulan Syawal tahun ke-8, tidak lama setelah pembebasan kota Mekah. Jadi setelah Mekah dibebaskan di tahun ke-8, 20 Ramadan, penduduk sekitar kota Mekah itu ingin menyerang Nabi untuk merebut kembali kota Mekah karena ini pusat peradaban dunia saat itu, pusat perdagangan juga. Gagal mereka, 12.000 orang kafir Quraisy gagal. Perang Tabib, nah juga terjadi tak lama setelah perang Hunain. Ini juga terjadi di bulan Syawal. Yang ke-5, nah ini yang menarik, pernikahan Nabi. Nabi itu menikah dengan Aisyah dan Ummu Salamah itu di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini sangat dianjurkan menikah. Saya kantornya di KUA Gerunggang, di KUA Gerunggang di Mangkal Pinang. Tiap hari hanya yang daftar nikah selama bulan Syawal ini, yang baru menikah maupun yang menikah lagi. Yang menikah lagi itu yang maksudnya laki sah, yang meninggal suaminya, bukan yang poligami. Nah banyak itu, masya Allah. Jadi kami penyuluh itu kan dapat jatah memberikan bimbingan perkawinan. Dulu namanya Catin, Suscatin, kursus calon pengantin. Sekarang dirubah namanya BIMWIN, bimbingan perkawinan. Nah itu ramai. Ini besok ada 7 pasang pengantin nikah itu di pengantinan, di bimbing itu. Masya Allah ramai itu bulan kawin. Jadi mana kawin-kawin di bulan ini. Ibu punya anak, ibu punya seperadik, ibu punya kawan, anjurkan menikah di bulan Syawal. Mengapa? Bulan yang berkah. Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Aisyah itu bangga mengatakan hadis riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syawal." Nabi menikah denganku di bulan Syawal. Dan betul, Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah waktu itu masih anak-anak. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi ketika selesai menikah, enggak langsung tinggal serumah. Aisyah dititipkan lagi kepada ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan Aisyah dijemput oleh Nabi? Di bulan Syawal juga. Wabah Nabi di Syawal. Jadi tak langsung tinggal serumah. Jadi orang nanya, benar tak Bu? Misalkan ada orang non atau orang Islam nanya, Nabi menikah dengan Aisyah saat Aisyah anak-anak. Benar. Tapi tak langsung tinggal serumah, dititipkan lagi. Kapan tinggal serumahnya? Di bulan Syawal juga. Nunggu Aisyah keluar darah haid. Nunggu Aisyah siap secara fisik dengan keluar darah haid, siap secara mental setelah dia dibimbing oleh ayahnya termasuk oleh Rasulullah. Nah, jadi itu pun di bulan Syawal. Maka Aisyah itu bangga mengatakan, "Pak ayu nisa'i Rasulillah kana ahza indahu minni." Siapa dari sekian banyak istri Nabi yang paling beruntung kecuali saya? Dia dinikahi di bulan Syawal, tinggal serumah dengan Nabi di bulan Syawal. Begitu juga dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga sama, dinikahi Nabi di bulan Syawal. Ummu Salamah ini punya suami sebelumnya namanya Abu Salamah. Orangnya baik, nggak pernah jahat. Ya, ketika meninggal, Ummu Salamah membaca doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dilanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ibu kalau dapat musibah apapun itu baca doa ini. Allahumma ya Allah ujurni fi musibati. Berikan pahala kepadaku dalam musibah ini. Karena orang beriman itu musibah pun dapat pahala dengan bersabar. Ya Allah berikan pahala dalam musibah ini. Allahumma ajurni fi musibati.
Ibu ditimpa musibah apapun, kehilangan, kematian, penyakit, baca doa ini. Ya Allah, beri pahala kepadaku dalam musibah ini. Itu dibaca oleh Ummu Salamah. Lalu dilanjutkan dengan kalimat wa khluq li khairan minhu, dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Dan benar, setelah dia baca doa ini, suami yang sebelumnya namanya Abu Salamah baik luar biasa, diganti Allah dengan suami yang lebih baik. Siapa? Rasulullah. Jadi kalau ibu sudah meninggal suaminya, baca doa ini, insya Allah dapat suami yang baik. Lagi enak tak kawin lagi? Tidak usah dibaca doa ini. Iya, cukup baca Allahumma ajurni fi musibati. Yang berikutnya nggak usah dibaca. Cuma kalau lagi ada niat, baca doa ini. Ya, ini insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Oke, saya sering ditanya Ustaz, kalau kita punya suami dua, nanti di surga nikah dari hidupnya dengan suami yang mana? Ibu punya suami dua, nanti di surga dengan suami yang mana? Paling soleh. Yang pertama atau yang kedua? Yang paling soleh. Yang paling soleh. Pastikan dulu dua-duanya masuk surga. Kalau sekok masuk neraka, sekok masuk surga, pasti yang masuk neraka akan gabung. Kalau dua-duanya masuk surga, yang mana? Kata Imam Ibnu Taimiyah, dengan yang paling soleh di antara keduanya. Nah, itu. Jadi kalau ada di antara ibu yang suaminya lebih dari dua, pernah menikah 2 kali, dan dua-duanya masuk surga nanti, dengan yang mana? Dengan yang paling soleh. Begitu juga dengan kami, misalkan saatnya kami menikah dan punya istri banyak, misalkan nanti, maka dengan yang mana? Dengan yang paling soleh. Ya, makanya tugas kita sekarang bagaimana mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Ya, oke. Terakhir, kejadian penting yang terjadi di bulan Syawal ini, Imam Bukhari, terkait dengan Imam Bukhari. Mengapa? Lahir di bulan Syawal, tanggal 13 Syawal. Menariknya, meninggalnya Imam Al-Bukhari itu tepat saat Idul Fitri, 1 Syawal. Jadi imam yang sangat luar biasa, Imam Bukhari ini. Beliau bukan orang Arab. Beliau aslinya orang dari daerah namanya Bukhara. Makanya panggilan namanya Bukhari. Bukhari itu bukan nama asli. Dan ulama-ulama kita dulu itu nama mereka itu bukan nama asli. Imam Nawawi bukan nama asli. Beliau berasal dari kampung namanya Nawa, di sebuah daerah di Syria, Damaskus di Syria, namanya Nawa. Ini panggilan Nawawi. Imam Al-Bukhari bukan nama asli. Iya, dia panggilan Imam Bukhari. Nama daerahnya Bukhara. Dulu ada Grand Sheikh Al-Azhar, pimpinan tertinggi kampus kami itu bukan rektor. Di atas rektor itu kami dulu ada namanya Grand Sheikh. Namanya Syekh Sayyid Tontowi, lebih dikenal dengan panggilannya Tontowi. Beliau dari sebuah provinsi namanya Tonto, dipanggilan Tontowi. Ada lagi di Pangkal, Imron Pangkapi. Pernah dengar? Nah, Imron dari Pangkal Pinang, Imron Pangkapi. Jepri apa kemarin diresah almarhum itu? Al-Bukhari. Syekh Jubri Al-Buhuri. Jubri Al-Buhuri ada orang Bogor, Bogor. Saya kemarin sempat menemukan Firdaus Al-Menduki. Para menduk maksud saya, tapi tidak terasa kayak tidak salah teman-teman. Yusuf Al-Payak Menwe. Salah nyebut ya. Kesan Yusuf kita. Oh, ayat-ayat enggak cocok kalau kami. Nama asli bilang. Oke. Beliau ini bukan orang Arab. Nah, ini membuktikan Bu, orang Arab itu nggak jamin lebih hebat daripada kita. Ya. Jadi kalau ibu pergi haji, pergi umroh, jangan tengok orang Arab, wah ini kayaknya solehah banget, belum tentu. Ya. Nengok orang Arab berjenggot tebal, wah ini kayaknya syekh, belum tentu. Abu Jahal di mana? Bu, Abu Jahal tinggalnya di mana? Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, dia Arab kali itu. Tapi mereka tidak lebih baik daripada kita. Bahkan ketika haji kemarin 2024, ada terminal nggak jauh dari kota Mekah itu namanya Ship Amir. Jadi orang itu jemaah haji dorong
di gerobak di terminal bayar. Ternyata itu yang dorong-dorong itu anak buah, mereka dikendalikan oleh preman di terminal itu. Saya sempat ngobrol sama premannya. Per gerobak berapa dapatnya kata saya? Karena sekali dorong itu kalau belum puncak haji itu sekitar 150 rial itu bayarnya. Pas haji 500 rial. Nah, kata premannya, saya jatah per gerobak itu dari yang dorong-dorong itu 50 rial. Bayangkan, dia nongkrong aja. Cuma orang takut semua sama dia. Dan itu di Arab sana. Azan, sholat, iya. Preman itu. Nah, makanya jangan beranggapan kalau orang Arab pasti soleh dan soleha. Belum tentu. Bisa jadi kita lebih soleha dibandingkan mereka. Selagi kita punya takwa. Ya. Benar kata Rasulullah, la farqa bainal Arabi wal Ajam illa bit taqwa. Enggak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam, orang yang bukan orang Arab kayak gitu, kecuali takwa, ya. Dan Imam Bukhari ini sempat buta matanya saat masih kecil. Jadi lahir dalam keadaan buta. Kenapa beliau bisa melihat? Didoakan oleh emaknya tiap hari. Inilah dahsyat doanya seorang ibu. Ibu punya anak sering-sering doakan anak kebaikan. Walaupun anak kita jahat luar biasa, doalah kebaikan. Ya, saya merasakan dahsyatnya doa emak. Waktu kuliah di Mesir, zaman itu belum internet kayak kita, di genggaman HP. Kami dulu nelpon mak dari Mesir, itu pergi ke wartel. Ya, wartel. Itu bayar mahal itu, masya Allah. Tapi saking ngasih tahu mak, seminggu lagi nak ujian, tolong doa. Itu masya Allah. Doa mak lah yang membuat saya lancar 4 tahun di Mesir. Dan itu jarang. Di Mesir itu kami 4 tahun paling cepat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Per tingkatnya 1 tahun. 1 tahunnya 12 mata kuliah. Ya, nggak lulus 3 mata kuliah pulang lagi. Dan itu jarang yang lancar. Ustaz-ustaz alumni Mesir yang lancar-lancar 4 tahun itu di Pangkal Pinang, di Sungai Liat bisa dihitung. Ya, ada yang 7 tahun, persis seperti film KCB. Apa KCB? Ketika Cinta Bertasbih. Itu cerita real kami dulu di Al Azhar. Dan nonton filmnya. Yang lo buka itu di sini. Ketika Cinta Bertasbih. Itu ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, 1. Dan itu nggak lancar karena kami kuliah nggak di absen. Kuliah nggak di absen, kampus jauh, nunggu mobil penuh. Kuliahnya bahasa Arab, jadi memang tantangannya luar biasa. Beda benua, ngarepin orang tua masih nasihat tak dimungkin. Murni kesadaran, ya. Dan itu salah satu rahasia saya dulu. Saya selalu nelpon mak. Nah, ikut petugas haji nelpon mak, lulus lagi. Ikut seleksi ASN, nelpon mak, lulus lagi. Apapun itu, saya merasakan betul dahsyatnya doa mak. Makanya ibu sering-sering mendoakan anak dengan doa kebaikan. Sekesal-kesal ibu sama anak, doa kebaikan. Ya, ibu marah sama anak, minta anak jadi ustazah nanti, minta anak jadi ulama. Itu doanya. Seperti ibunya Imam Sudes, kesel sama anaknya, minta anak jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam bener dia. Kalau bener malah minta anak jadi bupati bilang. Mana jadi bupati? Atau minta anak jadi wapres gitu. Kayak Gibran masih. Oke, berikutnya keutamaan bulan Syawal. Bulan Syawal kalau tidak ada 5 keutamaannya yang harus kita ketahui. Pertama, bukan bulan Syawalnya, puasa 6 bulan Syawal. Keutamaan puasa bulan 6 hari di bulan Syawal. Pertama, pahala puasanya seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Jadi kalau ibu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jumlah pahalanya. Jadi Ramadan kita puasa, keluar Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seakan-akan berpuasa 1 tahun. Jadi luar biasa, jarang-jarang kita dapat pahala puasa 1 tahun. Kok bisa? Pertanyaannya, jawabannya karena per hari kita puasa itu dikali 10 hari. Satu kebaikan itu
umat Islam itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita ngaji, per hurufnya berapa? 1 kebaikan, tapi dikali 10. Kita baca alif lam mim awal surah Al-Baqarah berapa huruf? Alif lam mim, alif lam 3 huruf. Baru baca 3 huruf ini lah dapat pahala 30 kebaikan. Nah, Ramadan per harinya itu dikali 10. 30 hari dikali 10, 300 hari sebenarnya pahala puasa kita di Ramadan itu. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, 60 hari. 60 ditambah 360 hari, itulah 12 bulan. Nah, itulah kenapa puasa Syawal itu pahalanya seakan-akan puasa setahun, karena Ramadannya 300 hari, Syawalnya 6 hari dikali 10, 60 hari. 360 itulah jumlah dalam setahun. Kalau Masehi 365 hari, Hijriah 354 hari. Kita genaplah 360 hari. Itu kenapa pahala puasa Syawal itu seakan-akan seperti berpuasa 1 tahun. Yang kedua, puasa Syawal itu menggenapkan dan menyempurnakan pahala dan ibadah puasa Ramadan. Dengan kita puasa Syawal, kekurangan kita di puasa Ramadan itu Allah sempurnakan. Karena semua ibadah sunnah fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Pernah saya sampaikan, Ibu, coba tengok. Semua ibadah wajib selalu ada ibadah sunnah yang mengiringi. Salat 5 waktu, salat sunnah yang mengiringinya. Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kenapa mesti ada salat sunnah yang mengiringi? Ada qobliyah sebelum salat, ada ba'diyah. Salat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu menyempurnakan salat wajib kita. Bisa jadi kayak tadi zuhur 4 rakaat. Mungkin ingat Allahnya cuma rakaat pertama, 3-4-nya mulai mikir, Pak kuning, tekwan, bakso, Pak Ladi, Roset, Lacin, kan udah banyak yang mikirin. Dengan kita qobliyah, ba'diyah, ketidaksempurnaan sholat wajib kita disempurnakan dengan rawatib qobliyah ba'diyah. Makanya jangan sholat hanya wajibnya, ikuti qobliyah ba'diyahnya. Ramadan wajib, ada puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, ada puasa Syawal, ada puasa apa lagi? Macam-macam ya, ada puasa sunnahnya. Ya, itu tugasnya, fungsinya menyempurnakan puasa Ramadan. Zakat wajib apa sunnah? Wajib. Itu ibadah harta yang wajib, tapi ada ibadah harta yang sifatnya sunnah. Apa contohnya? Sedekah, infak, kurban, akikah. Itu ibadah harta tidak wajib, tapi sunnah. Haji wajib, ada ibadah haji yang sifatnya sunnah. Umrah itu hukumnya sunnah. Makanya tadi saya sampaikan, jangan dahulukan umrah, dahulukan haji. Kecuali ibu yang sudah daftar haji, ya. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Jadi setiap ibadah wajib ada ibadah sunnah yang mengiringinya. Fungsinya apa? Menyempurna ibadah wajib. Nah, dengan kita puasa Syawal, maka kekurangan dalam puasa Ramadan kemarin disempurnakan dengan puasa Syawal. Yang ketiga, puasa Syawal itu tanda bahwasanya ibadah Ramadan kita diterima. Karena ulama kita, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan, inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, tanda ibadah kita diterima setelah beribadah itu kita gak berhenti beribadah, diikuti dengan ibadah berikutnya. Contoh, Ramadan kita beribadah, setelah Ramadan kita tetap beribadah dengan puasa Syawal. Tadi sholat asar, setelah sholat asar kita gak berhenti di asar, kita belajar setelah asar. Belajarnya kita hari ini itu menunjukkan asar kita tadi diterima. Orang yang ibadahnya diterima, dia gak akan berhenti beramal. Jadi gampang menilai kira-kira ibadah kita itu diterima atau tidak. Di antara cirinya setelah kita beribadah diikuti dengan ibadah yang lain. Min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Sebenarnya banyak tanda-tanda ibadah diterima. Sebelum beramal, ibadah yang diterima itu ibadah yang ikhlas. Sebelum beramal, saat beramal, setelah beramal. Sebelum beramal
ibadahnya diterima, pastikan niatnya ikhlas. Ya, kalau niat nggak ikhlas pasti nggak akan diterima. Ya, sholat kalau nggak ikhlas pasti ditolak. Sedekah kalau nggak ikhlas pasti ditolak. Umroh niatnya supaya bisa foto-foto misalkan, atau supaya dipuji orang, nah itu nggak akan diterima. Saat beramal pastikan ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Berarti ibadahnya mesti dengan ilmu, dan nggak mungkin bisa beribadah dengan ilmu kalau ada suara belajar. Nah, setelah beramal, ibadah itu diterima, banyak cirinya, dimudahkan melakukan amal soleh berikutnya. Kayak tadi, setelah Ramadan kita tetap ngaji, setelah Ramadan kita tetap tahajud, setelah Ramadan kita tetap belajar, setelah Ramadan kita tetap puasa. Dengan puasa sunnah Syawal itu menunjukkan Ramadan kita diterima, dan banyak tanda-tanda yang lain. Kemudian yang keempat, kenapa kita puasa Syawal? Puasa Syawal itu menunjukkan seseorang itu bersyukur dengan Allah. Karena cara bersyukur itu adalah beribadah. Ketika Nabi ditanya, Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana ibadahnya Nabi, sholat malamnya Nabi? Kata Aisyah, Nabi sholat malam hatta tanfatira qadamahu, sampai bengkak kaki Nabi kalau sholat malam. Nabi itu sholat malam panjang. Makanya sholat malam itu boleh sambil duduk. Karena sholat malam itu, sholat sunnah ya, bukan hanya sholat malam, itu boleh sambil duduk walaupun kita sanggup berdiri. Tapi kalau sholat wajib mesti berdiri. Kenapa sholat malam boleh duduk? Karena sholat malam Nabi panjang. Tapi kalau kita sholat malam cuma baca triple qul, udah usah duduk. Kalau itu mesti berdiri, kecuali ibu sakit ya silakan duduk, masalah ya. Nah, saat Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa sholat malamnya sampai bengkak kakinya? Bukankah dosa telah diampunkan? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Memang saya tak boleh menjadi orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur Nabi beribadah. Ibu dikasih harta banyak sama Allah, bersyukur dengan harta banyak-banyak sedekah. Ibu dikasih ilmu, banyak-banyak ngajar orang. Ibu dikasih apa lagi? Kekuasaan, banyak-banyak nolong orang dengan kekuasaannya. Itu cara bersyukur. Ibu dikasih kesehatan, rajin-rajin beribadah. Nah, itu cara bersyukur. Jadi orang yang puasa Syawal, insya Allah mereka adalah orang yang bersyukur. Terakhir, orang yang puasa Syawal adalah orang-orang yang membuktikan dirinya kalau mereka bukan Ramadaniyun, tapi mereka adalah Rabbaniyun. Apa itu Rabbaniyun? Rabbaniyun orang yang beribadah karena Rabb, Allah, bukan karena Ramadan. Kalau beribadah karena Ramadan namanya Ramadaniyun, beribadah karena Allah namanya Rabbaniyun. Ini yang harus kita lakukan, menjadi Rabbaniyun bukan Ramadaniyun ya. Kemudian masuk poin nomor 4, hukum-hukum fikih yang terkait dengan bulan Syawal, puasa Syawal khususnya. Ada 10 ya, 10 hukum fikih terkait dengan bulan Syawal. Kita masuk yang pertama. Ada beberapa tambahan dari materi yang sudah saya kirim. Pertama, apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa hukumnya? Kalau bicara hukum nggak lepas dari 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, cek lagi. Mubah. Bukan ghibah. Mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya. Bid'ah ada nggak dalam hukum? Enggak, karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu sifat dari suatu perbuatan. Jadi kalau ada orang ngomong tahlil hukumnya bid'ah, ngomongnya salah. Bid'ah bukan hukum, tapi bid'ah itu sifat dari perbuatan. Hukum itu 5 cuma. Kalau kita yang mazhab Syafi'i ya, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sholat hukumnya wajib. Kalau ada suami nggak sholat, dia berdosa. Makanya dosa itu bukan hanya saat kita bermaksiat, meninggalkan kewajiban itu juga dosa. Semakin lama dia nggak sholat, semakin banyak dia menanggung dosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh
ditinggalkan Dapat pahala. dapat pahala nggak ditinggalkan? Hah? Ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Kemudian yang terakhir mubah. Nah, mubah ini tidak ada konsekuensi apapun, ya. Tidak mempengaruhi pahala dan dosa. Dia hanya amal yang biasa saja. Oke. Puasa Syawal, apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi dia bukan puasa yang wajib. Berarti kalau ada orang nggak puasa Syawal dosa nggak? Enggak. Karena dia tidak wajib. Dia bagian dari puasa sunnah. Puasa sunnah tuh ada yang berulang tiap hari, namanya Senin Kamis. Ada yang berulang tiap minggu. Nah, puasa Nabi Daud yang tiap hari. Senin Kamis tiap pekan. Berulang tiap bulan, Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 bulan Arab ketika bulan sedang purnama. Itu berulang tiap bulan. Ada yang puasa yang berulang tiap tahun. Puasa Syawal setahun sekali di bulan Syawal. Puasa Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Nanti ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, kita yang tidak berhaji disunahkan berpuasa sehari. Bisa mengampunkan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Ada puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Itu bisa mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya saja. Nah, ini berulang tiap tahun. Jadi puasa Syawal termasuk yang berulang tiap tahun, puasa sunnah yang berulang tiap tahun, ya. Yang kedua, bagaimana niat puasa Syawal? Tergantung kapan berniatnya. Kalau niatnya sebelum subuh, nih niatnya nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Syawal lillahi ta'ala. Saya sengaja berniat puasa sunnah Syawal besok hari karena Allah Ta'ala. Kalau niatnya sebelum subuh. Tapi kalau niatnya setelah subuh, dan itu boleh. Puasa sunnah itu niatnya boleh pada subuh. Ibu jam 8 atau jam 7 lah. Jam 7 misalkan dari subuh sampai jam 7 belum makan, belum minum, belum berhubungan suami istri. Tiba-tiba pengen puasa Syawal, boleh enggak? Boleh, niatnya ini. Nawaitu shauma hadzal yaum an adai sunnati Syawal lillahi ta'ala. Ustaz, kalau enggak tahu bahasa Arab, enggak tahu niatnya pakai bahasa Arab, boleh enggak niat puasanya pakai bahasa kita? Boleh, enggak masalah, ya. Dan niat pun tidak wajib diucapkan, niat itu tempatnya hati. Ibu berniat, ya Allah saya berniat besok berpuasa Syawal. Itu udah dia berniat. Kalau niatnya sebelum subuh. Kalau niatnya pada subuh tadi itu boleh, ya Allah saya mau puasa Syawal hari ini. Tapi dengan syarat belum makan, belum minum, belum berhubungan suami istri. Ya, dari subuh sampai ibu berniat. Ya, dan niatnya usahakan sebelum zuhur. Kalau niatnya baru asar, tidak boleh. Niatnya mesti sebelum zuhur, ya, jam 9, jam 8. Nah, itu boleh berniat puasa Syawal. Oke, dalilnya nanti saya tunjukin. Kemudian kapan mulai boleh puasa Syawal? 1 Syawal boleh? Nggak boleh. Karena 1 Syawal itu haram hukumnya puasa. Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa. Qadi Abu Syuja atau Imam Abu Syuja dalam matan yang matan Ghayatul Taqrib atau yang lebih dikenal dengan kitabnya Kitab Matan Abu Syuja menyebutkan 5 hari yang haram puasa. Tak boleh puasa di 5 hari. Idul Fitri 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa? Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu tak boleh puasa. Dan 3 hari tasyrik, hari penyembelihan kurban. 11, 12, 13. Jadi Idul Fitri, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 5 hari ini nggak boleh puasa. Haram. Jadi kapan boleh puasa Syawal? Tanggal 2 Syawal ya boleh. Ustaz, kan beda kemarin orang Lebaran. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, yang Jumat ada tanggal kemarin. Tadi yang Sabtu berarti ada angkatnya Kamis kayak. Soalnya kemarin ada yang Kamis. Ada. Ya, tanggal pindah ada yang sholat hari Kamis di tempat adik saya di Waka-Waka. Mereka sholat hari Kamis itu. Ada. Nah, yang
Orang haid itu normalnya 7 hari 6 hari, bisa sampai 15 hari. Taruhlah ibu haidnya 7 hari. 7 hari ibu haid, 20 harinya ibu demam atau bisa operasi. Syawalnya hanya dapat 3 hari, kan tidak cukup. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang uzur seperti ini bukan sengaja ada puasa, tapi dia pengen puasa cuma tidak memungkinkan, boleh diqadha di bulan yang lain. Bulan depan bulan apa? April. Bukan Arabnya. Bulan depan bulan apa? Zulqa'dah. Berarti Zulhijjahnya 3 hari, 3 harinya diqadha niatnya puasa Syawal. Boleh. Tapi bagi yang uzur kayak tadi, ibu haid 7 hari, habis operasi 20 hari, 3 hari nggak dapat Syawalnya. Berarti meninggalkan Syawalnya bukan karena sengaja, tapi karena uzur yang seperti ini boleh qadha. Nyambung? Berarti yang nggak uzur nggak boleh. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, mana yang didahulukan antara puasa Syawal dan puasa qadha? Tergantung jawabannya. Dia meninggalkan puasa Ramadannya karena uzur atau tanpa uzur? Karena uzur, contohnya haid. Itu kan uzur tuh. Uzur yang memang syar'i. Sakit, boleh enggak puasa uzur? Musafir, boleh enggak puasa? Menyusui, hamil, boleh enggak puasa? Maka orang-orang yang seperti ini mana yang mesti dahulukan? Puasa Syawal. Kalau meninggalkan puasa Ramadannya karena uzur, dahulukan Syawal. Qadhanya kapan? Setelah selesai Syawal. Dalilnya mana? Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana yakunu alayya sawma min Ramadan, fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban." Jadi Aisyah itu Ramadannya enggak penuh karena dia masih haidnya normal. Kapan dia mengqadha puasanya? Sya'ban, bukan di Syawal. Syawal Aisyah fokus puasa Syawal. Jadi ibu yang haid kemarin ninggalin Ramadan, maka qadhanya jangan di Syawal. Syawal ini fokuslah puasa 6 hari. Ibu yang kemarin sakit, kita yang kemarin sakit, mungkin ada yang musafir juga, mungkin ada yang hamil menyusui, meninggalkan Ramadan karena uzur, maka dahulukan Syawal. Tapi kalau kita meninggalkan Ramadan, tidak berpuasa tanpa uzur, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, maka yang seperti ini tidak boleh Syawal dulu, dia mesti qadha puasanya dulu. Jadi tergantung jawabannya. Nyambung? Ada yang mengatakan tergantung, ini melihat ininya dulu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Qadha puasa wajib, puasa Syawal. Nah, menurut sebagian ulama qadha dulu. Nah, yang ketiga, ada yang mengatakan tergantung, apakah kita masih yakin setelah Syawal masih hidup atau tidak. Kalau kita tidak yakin nih, kayaknya setelah Syawal ini bakal meninggal, berarti qadha dulu. Tapi kalau kita merasa nyawa kita lagi lama, nah Syawal dulu. Ibu kira-kira yakin kan? Ya yakin hidup setelah Syawal, katakan. Yakin. Benar-benar. Gak ada yang menjamin. Jangankan sampai akhir Syawal, sampai maghrib kelak pun gak ada yang menjamin kita masih hidup. Tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terjawab ya. Mana yang didahulukan antara Syawal dengan qadha? Tergantung. Ya, silakan ibu lihat kondisinya. Oh, dulu ninggalin puasa karena haid, berarti dahulukan Syawal. Qadhanya pada Syawal. Tapi meninggalkan puasa karena tanpa uzur, berarti qadha dulu. Ya, oke. Berikutnya, bolehkah niat puasa Syawal setelah terbit fajar? Setelah subuh? Boleh, karena puasa Syawal puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya boleh pada subuh, tapi puasa Ramadan niatnya mesti sebelum subuh. Termasuk itu kalau mau qadha puasa, niatnya mesti sebelum subuh. Karena qadha puasa wajib, niatnya mesti sebelum subuh. Jadi nggak boleh mau qadha puasa niatnya setelah subuh.
itu nggak sah. Tapi yang namanya puasa sunnah, niatnya boleh setelah subuh, termasuk puasa Syawal. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini nomor hadisnya 215. Kemudian dari Aisyah, ketika Nabi pengen sarapan, ya Aisyah, ada nggak yang bisa kita makan? Aisyah menjawab, nggak ada ya Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan, ini shaim. Ya udah, kalau macamnya saya puasa aja. Jadi boleh puasa itu pagi-pagi malas masak, belum makan apa-apa, niat puasa boleh. Ya, bolehkah membatalkan puasa Syawal? Tengah puasa Syawal, ada kawan ngajak makan rempah kuning, batal nggak? Boleh, batalkan saja. Di kantor ada halal bihalal, batalkan aja. Karena Syawal ini panjang dia, 30 hari. Masih ada kesempatan besok, kecuali waktunya mepet, itu jangan dibatalin. Tapi kalau waktunya masih panjang, ada kawan ngajak makan-makan, batalkan. Boleh. Dalilnya mana siapa? Banyak. Pertama riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sedang puasa sunnah, tiba-tiba Nabi dan Aisyah dihadiahkan hais. Apa itu hais? Ini makanan orang Arab nih hais ini. Hais itu kurma, samin dan susu yang dikering, diberi oleh orang. Menghargai pemberian orang, apa yang dilakukan Nabi? Beliau makan, padahal beliau sedang puasa. Beliau batalkan puasanya. Nah, ini menunjukkan puasa sunnah boleh dibatalkan. Ya, yang kantor-kantor kan halal bihalal sekarang. Diundang, batalin aja. Ada kawan ngajak makan-makan, batalkan aja. Belah lagi besok kan. Iya, nggak apa-apa. Iya, toh puasa Syawal juga hukumnya sunnah. Ya, yang nggak boleh, ibu puasa Syawal, ya dah dibatalkan, minta bungkus itu ya nggak boleh. Kalau dibungkusin, Bungkusin mah, kalau puasa Syawal, itu yang nggak jadi. Oke, berikutnya, apakah puasa Syawal mesti berurutan? Jawabannya tidak. Tidak mesti berurutan tanggal 1 atau 6 hari berurut, tidak mesti. Karena hadis ini tidak menjelaskan tata caranya. Jadi boleh diselang-seling. Hari pertama ibu tengah pengen puasa Syawal, besok malas, boleh. Jadi selang-seling boleh. Atau bisa tadi bayar hutang. Hari Selasa puasa Syawal, Rabu bayar hutang puasa, Kamis Syawal lagi. Jadi di Syawal hutang puasa terbayar, Syawal dapat, baca juga macam dia. Ya. Berikutnya, apakah wanita haid atau apakah seorang istri atau wanita harus minta izin sama suaminya kalau pengen puasa Syawal? Iya, harus. Haram hukumnya seorang wanita berpuasa sunnah tanpa izin suami. Dalilnya riwayat Imam Bukhari, la yahillu, tidak halal kata Nabi. Bahwa dari halal haram. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa wa zawjuha syahidun illa bi'idznih, kecuali seizin suami. Jika punya suami. Kalau suami nanya dia lagi, itu tidak usah izin. Atau suaminya, ibu di Bangka, suaminya di Jawa, tidak perlu izin. Ini yang perlu izin jika suami ada di rumah. Kalau suami atau ibu di Sungai Liat, suami pulang seminggu sekali di Kobak, tidak perlu izin kan dia. Yang perlu izin jika suami ada di rumah. Nyambung? Ya. Kalau suami ibu tengah puasa Syawal, kata suami batalin, batal kan? Batal, boleh. Ya. Kemudian ini kita lewatkan. Boleh terakhir ya. Bolehkah menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa qada? Puasa Syawal niatnya digabung dengan puasa qada? Enggak boleh. Mengapa enggak boleh? Levelnya berbeda. Puasa qada wajib, puasa Syawal sunnah. Enggak boleh digabung. Kecuali ibu puasa qada, kalau niat puasa Syawal digabung dengan qada, dengan kalimat saya, Syawal niatnya digabung qada, enggak boleh. Tapi kalau qada di hari Senin dapat apa pahala puasa Senin? Nah, itu mengikuti. Tapi dahulukan niatnya yang wajib dulu caranya, jangan yang sunnahnya. Oke.
kita lewati. Nah ini dia. Menggabungkan niat ibadah yang wajib dengan wajib atau fardu dengan fardu ini sama dengan wajib ya. Wajib dengan wajib digabung niatnya nggak boleh. Contoh zuhur asar, ibu langsung digabung niatnya tanpa ada alasan, nggak boleh. Kecuali sholat jamak atau sholat qasar boleh. Ini ibu dipangkat di Sebelia, dari kemana lah? Asar dan zuhur kan sama cara, jumlahnya sama nggak? 4 rakaat, caranya sama-sama sir, digabungkan di zuhur. Ya Allah, saya sholat zuhur sekaligus asar kelak niat. Jadi asar kelak ada sembahyang lagi, boleh nggak? Ya, wajib dengan wajib nggak boleh digabung. Puasa Ramadan dengan puasa qadha di satu Ramadan, ibu niat puasa Ramadan sekaligus bayar hutang tahun kemarin. Nah, nggak boleh digabung karena sama-sama wajib. Zakat dengan bayar kafarat zihar, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, 60 fakir miskin ya kurang lebih sekitar 1.800.000 lah normalnya ya. Ibu sekaligus niat bayar zakat, nggak boleh, sama-sama wajib, nggak boleh digabung. Wajib dengan sunnah nggak boleh digabung niatnya. Contoh sholat zuhur dengan sholat sunnah rawatib nggak boleh digabung. Puasa qadha dengan puasa sunnah nggak boleh digabung niatnya ya. Zakat harta dengan sedekah atau bayar hutang dengan sedekah digabung niatnya boleh nggak? Enggak, karena beda levelnya. Yang boleh digabung niatnya ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Ibu masuk masjid, habis berwudu, sholat sunnah wudu, niatnya sekaligus niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh digabung. Puasa Senin, puasa Syawal di hari Senin, puasa Syawal niatnya digabung dengan puasa Senin Kamis, boleh, karena sama-sama sunnah. Nyambung? Terakhir, amalan apa yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Syawal? Pertama, ayo istiqomah beribadah. Jangan beribadah nunggu Ramadan tadi. Yang kedua, puasa sunnah Syawal 6 hari. Ini masih banyak waktunya, kerjakan. Yang kedua, yang ketiga khidbah. Apa itu khidbah? Menikah. Lamaran. Lamaran dan menikah itu dianjurkan di bulan Syawal, bulan berkah ini, ya. Karena ada pendapat yang mengatakan di sebagian suku tidak boleh menikah di antara 2 hari raya. Ada beberapa suku punya keyakinan demikian. Itu tidak benar. Justru Nabi menikah dengan Aisyah itu di bulan berkah rumah tangga, ya. Dengan Ummu Salamah berkah rumah tangga. Tahajud dan duha. Nah, ini dirutinkan, Bu. Ya, ada pasti banyak-banyak. Ibu berapa sanggup? Sebelum begawi pagi-pagi, begawi masuk setengah 8, jam 7 pagi sempurna. Duha atau 4 rakaat. Ya, masa banyak-banyak. Tahajud mendak terbangun sepertiga tadi, pada isya juga boleh tahajud. Tidak mesti 8 rakaat, 3 dengan witir, sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting dirutinkan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi cinta. Puasa Senin Kamis, kalau bisa diusahakan. Puasa Ayyamul Bid, banyak bersedekah jariah, bukan sekedar sedekah, tapi sedekah jariah. Baca Quran sehari sejuz. Nah, ini targetkan. Kalau ada sanggup, seberapa pacak sehari tiap hari ngaji, mengikuti kajian keislaman. Jazakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Ada yang mau nanya? Boleh tentang Syawal, boleh di luar Syawal. Tes, silakan. Tolong belakang. Agak dekat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Agak dekat. Saya mendapatkan, saya tidak sebut nama, bahwa dia mengatakan puasa Qadha itu bisa digabung dengan langsung dengan Syawal. Tapi niat pertamanya Qadha dulu katanya. Maka otomatis Syawalnya ikut, kalau Senin maka Seninnya ikut. Jadi maksudnya bisa gabung. Jadi yang mana yang benar ini? Itu yang benar. Jadi dahulukan niat qadha-nya dulu. Jangan niat Syawalnya dulu. Qadha-nya. Ya. Berarti itu gabung ya Pak? Digabung boleh. Kalau qadha-nya dulu, Syawal mengikut boleh. Atau kayak tadi qadha di hari Senin atau di hari Kamis. Niat puasa qadha sekaligus niat puasa Senin, tapi dahulukan yang wajibnya. Nah itu boleh.
ibu gabung niatnya. Salat subuh wajib, salat sunnah fajar, namanya salat sunnah. Digabung, tidak boleh. Yang macamnya tidak boleh. Tapi kalau puasa qada di hari, karena puasa yang boleh. Tapi kalau untuk sholat itu tidak boleh. Nih kayak ini. Puasa mana nih contohnya nih? Puasa ya sholat zuhur tadi. Zuhur atau subuh dengan sholat sunnah qobliyah fajar nggak boleh. Ini ranah fikih. Fikih itu banyak pendapat. Ada yang keras nggak boleh, tapi ada yang membolehkan, termasuk Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad membolehkan, tapi dahulukan niat wajibnya, qadanya. Jangan dahulukan niat sunnahnya. Yang gue maaf. Oke, ada lagi cukup? Oh ya, ibu mau nanya? Ya. Silakan kasih mic-nya satu lagi. Ya, dulu. Rapi sama ibu. Suaranya dihidupin dulu, dipicit dulu. Opung lupis. Nah ya, dekatin dulu. Masalah itu sholat tahajud malam. Di sini sama di Jawa kan lain. Tahajud. Iya, tahajud. Lainnya gimana? Waktunya di Jawa dan di sini kan lain. Kalau di Jawa setengah 5:10 itu sudah subuh, masuk subuh. Nah, tapi kalau di sini jam 5:10 itu saya untuk sholat fajar itu boleh nggak? Tahajud itu Bu, pokoknya sebelum, kalau belum kedengar azan subuh masih boleh. Di Jawa dan di sini subuhnya beda. Dahulu Jawa, Bangka setelahnya. Intinya, selagi mendengar azan subuh lagi jadi sholat tahajud. Mau di Jawa, mau di sini, mau di Mesir, mau di Arab, mau di Amerika, selagi mendengar azan subuh boleh. Ya, kasih Bu. Yang nggak boleh, nggak mendengar azan subuh lagi tahajud. Nah itu yang nggak boleh. Kecuali dengan saya, kita tengah tahajud nih, rakaat terakhir tiba-tiba terdengar azan, jangan dibatalkan, lanjutin aja tahajudnya, selesaikan. Tapi lah terdengar azan baru Allah Akbar, ini nggak boleh. Tapi kalau udah terlanjur tiba-tiba terdengar azan, maka jangan dibatalkan, lanjutin aja. Intinya, selagi terdengar azan subuh masih boleh sholat tahajud. Ya. Tapi kapan mama? Mana yang pertama didengar itu patokannya? Iya, sama kayak kita kemarin. Gimana? Yang kita jadikan patokan azan berbuka itu bukan mana masjid yang terakhir atau masjid kita. Bapak sama mau mendengar lah. Korea jauh. Saking nak dengar masjid bapak sama yang lain azan. Bapak sama yang udah kedengar ya. Bisa jadi muazin bapak salam di tengah sakit perut. Jadi mana yang kedengar? Jadi nggak boleh yang terakhir. Oke, cukup. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kajian sore ini bermanfaat. Saya doakan ibu-ibu kita semua sehat walafiat, rezekinya berkah, utangnya lunas. Dan terakhir saya lupa, mari kita berdoa untuk ibunya Mbak Lia yang diuji dengan musibah sakit, dan untuk semua orang tua kita, suami kita yang sedang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la musafiran illa wasalta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma afiha fi badaniha, Allahumma afiha fi sam'iha, Allahumma afiha fi basariha,
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonggol. Bonggol operasi ini baru HI. Jadi dari dipotong, diambil. Berarti apa? Kayak dipasangin alat gitu. Bukan pen. Ada alat kayak sambungan dari sini ke sini. Jadi bonggolnya tuh udah diambil. Alat. Tapi kecil. Oh, inti. Dari alat. Iya, ini operasi mama. Jakarta. Oh, Jakarta. Nyato di sana. Iya, di Jakarta mama. Ya Allah.